Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya Willy Prastio. Video pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang front wheel drive di bagaimana cara kerja mobil yang termasuk dalam kategori drivetrain layout. Nah, front wheel drive merupakan kata dari bahasa Inggris yang artinya itu roda penggerak depan pada mobil khususnya ya. Nah, pada mobil itu terdapat tipe-tipe lain selain front wheel drive atau penggerak roda depan, yakni penggerak roda belakang. Nah, penggerak roda depan ini umumnya digunakan pada mobil sedan atau pada mobil berukuran kecil lainnya, umumnya seperti itu. Nah, video ini kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana cara kerjanya dari sistem front wheel drive ini dan komponen apa saja yang terdapat pada sistem penggerak roda depan ini. Mari kita mulai. Nah, telah saya gambarkan di sini diagram atau skema dari sistem penggerak roda depan, dan ini dapat Anda bayangkan pandangan dari atas dari sebuah mobil. Nah, ini engine, dan selanjutnya kopling. Ini transaxle. Transaxle ini pada penggerak roda belakang biasanya itu disebut dengan transmisi. Nah, namun pada penggerak roda depan sama saja transaxle fungsinya seperti transmisi, namun konstruksi dari transaxle ini disebut transaxle karena memang jarak transfer daya dari engine ke axle itu lebih dekat, dan umumnya disebut dengan transaxle. Dan selanjutnya ini ada differential, lalu ini adalah constant velocity joint, dan akan saya jelaskan selanjutnya bagaimana fungsi dan cara kerja dari constant velocity joint. Dan drive shaft ini bisa dikatakan hanyalah poros penggerak yang seperti poros biasa, dan ini roda-roda. Nah, jadi pada front wheel drive penggerak dari mobil itu daya penggerak yang bersumber dari rodanya itu yakni dari roda bagian depan dari mobil. Nah, jadi konstruksinya seperti ini. Jadi mesin langsung mentransfer torsi atau tenaga ke kopling atau torque converter. Ini tergantung pada tipe apakah mobil tersebut manual atau otomatis. Dan dari sini daya diteruskan ke transaxle, di mana transaxle sama fungsinya seperti transmisi, mengatur roda gigi kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari sini itu tidak terdapatnya propeller shaft seperti pada rear wheel drive. Pada roda penggerak belakang itu terdapat poros propeller. Nah, di sini itu lebih compact, dan seperti yang Anda lihat dari transmisi itu atau transaxle ini langsung ke diferensial. Nah, dari diferensial ini dihubungkan ke constant velocity joint, di mana constant velocity joint ini memungkinkan untuk poros dari drive shaft itu dapat bergerak dengan dengan bebas. Maksud bebas adalah di mana sudut pada saat jalan yang tidak rata itu dilalui oleh mobil, ini constant velocity joint dapat meneruskan daya dari diferensial ke roda-roda walaupun dalam jalan yang tidak rata, karena pada saat berputar ini dapat berfungsi seperti ini dari constant velocity joint. Nah, selanjutnya drive shaft.
itu seperti polos biasa, yakni meneruskan daya dari diferensial lalu ke constant velocity joint dan ke drive shaft dan diteruskan ke roda-roda untuk dapat menggerakkan kendaraan. Nah, selanjutnya akan saya bahas bagaimana kelebihan dan kekurangan dari tipe front wheel drive ini dibandingkan dengan tipe rear wheel drive atau penggerak roda belakang. Nah, telah saya tuliskan di sini kelebihan dan kekurangan dari front wheel drive. Yang pertama itu kelebihannya ditandai dengan tanda plus dan berwarna biru. Pertama, sistem ini tersusun rapat atau dengan kata lain mesin melintang, sehingga ini lebih compact dibandingkan dengan tipe mesin yang rear wheel drive, di mana mesin kopling, transaxle atau transmisi pada rear wheel drive itu posisinya seperti ini. Jikalau ini bagian roda depan, ini mesin posisinya seperti ini pada rear wheel drive, sehingga memang tidak terlalu tersusun rapat atau tidak terlalu compact. Dan berikutnya, roda penggerak memiliki beban lebih. Nah, dari sini kita tahu bahwa front wheel drive yakni penggerak roda depan. Nah, pada umumnya mesin pada kendaraan atau pada mobil itu terletak di bagian depan, di bagian depan kendaraan. Nah, sehingga di bagian depan kendaraan itu terdapat beban yang lebih pada roda bagian depan. Nah, dari sini jikalau kedua roda bagian depan memiliki beban lebih, maka daya cengkram kedua roda bagian depan untuk dapat melaju itu lebih kuat karena adanya gaya tekan dari atas untuk memperkuat cengkraman ban ke jalan, sehingga memang bisa dikatakan itu tadi daya cengkramnya lebih kuat dibandingkan dengan roda penggerak belakang. Nah, berikutnya daya dorong tepat pada arah yang dimaksud. Nah, ini maksudnya pada saat kita membelokkan kendaraan, membelokkan posisi roda, katakanlah kita akan belok ke arah kanan. Nah, dari sini karena penggerak ditempatkan pada roda depan atau terdapat pada roda depan, maka daya dorong itu akan mengikuti sesuai arah yang dimaksud. Nah, berbeda dengan mobil penggerak belakang, jikalau roda belakang mendorong mobil ke arah depan, sedangkan roda bagian depan mengarah atau sedang berbelok, maka itu akan sedikitnya terdapat gaya yang tidak terlalu sesuai atau terlalu tepat, tidak tepat dengan arah yang dimaksud. Maksud saya seperti ini. Jadi kalau jikalau ini mobil, nah ini penggerak roda belakang, kedua roda belakang memiliki gaya yang searah dengan posisi badan mobil, sedangkan pada saat berbelok itu dibutuhkan gaya untuk berbelok. Nah, dari sini itu bisa dikatakan gaya belok tidak terlalu kuat karena hanya roda belakang yang lurus ke depan, sedangkan roda depan itu menginginkan belok. Nah, dari front wheel drive itu kemampuan berbelok yang didukung oleh gaya yang dihasilkan atau putaran yang dihasilkan oleh kedua roda depan itu sesuai dengan arah yang dimaksud. Nah, maka kemampuan berbelok itu lebih kuat. Nah,
Jadi dapat dituliskan seperti ini, ya. Dan selanjutnya beban lebih sedikit. Beban lebih sedikit seperti yang saya katakan tadi, karena pada front wheel drive itu tidak terdapat poros propeller. Nah, dari sini hanya digunakan langsung dari transaxle ke diferensial. Atau pada drive shaft atau rear axle-nya pun itu konstruksinya tidak terlalu memiliki beban yang lebih dibandingkan dengan rear wheel drive. Nah, selanjutnya kekurangan dari front wheel drive yakni kehilangan daya cengkram saat percepatan tinggi, pada saat akselerasi tinggi. Nah, mengapa? Pada saat mobil berakselerasi dengan akselerasi yang tinggi, itu sedikitnya terdapat gaya yang atau beban dari mobil yang berpindah ke belakang, sehingga bagian depan mobil itu sedikitnya terangkat dan roda depan kehilangan daya cengkram pada jalan. Nah, selanjutnya pemakaian ban yang tidak seimbang. Ini memang karena kedua roda depan itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, yakni pertama menggerakkan atau mendorong kendaraan, menarik kendaraan. Yang kedua, mengarahkan laju kendaraan, mengarahkan atau membelokkan kendaraan. Dan yang ketiga, memang di sini beban yang cukup beban sedikit lebih banyak ya ditempatkan pada bagian depan mobil, karena memang posisi mesin di depan dan kedua roda depan memiliki beban yang lebih besar dibandingkan dengan roda belakang. Nah, itulah penjelasan mengenai front wheel drive dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prastio.